Selamat datang di channel Raimet 13. Semoga kita semua selamat ketemu kembali bersama channel Raimet 13. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai soal dan pembahasan UM/UGM tahun 2019 Matematika IPA dengan kode 624. Oke, sebelum kita memulainya, alangkah baiknya di-subscribe channel Raimet 13 ya. Oke, kita mulai dengan nomor 1. Ya, nomor 1 dikatakan bahwa, bisa dilihat dalam layar ya, ada angka-angka dimulai dari 0 sampai dengan 9. Nah, kita akan disuruh menyusun 3 digit ya, 3 digit dengan syarat semua digit berbeda. Nah, semua digit berbeda atau ada digit yang sama tetapi letaknya tidak boleh berdekatan. Oke ya, bisa ya. Yang pertama tadi digitnya berbeda, yang kedua dikatakan digit yang sama tetapi tidak boleh berdekatan. Jadi banyak bilangannya berapa? Oke, mari kita jawab ya. Nah, untuk menjawabnya ini berarti kita harus mengetahui dulu digitnya. Nah, dikatakan 3 digit ya. Berarti inilah dia bentuknya. Nah, 3 digit. Oke, kita misalkan ini adalah ratusan. Nah, ini puluhan, ini satuan. Oke ya. Jadi kita akan mengisi ini gitu. Nah, ini berapa gitu ya. Nah, untuk memudahkan kita bagi menjadi 2 kasus. Nah, kasus yang pertama adalah digitnya berbeda ya. Nah, ini kasus pertama. Kasus 1 kita buat. Ini digit, semua digit berbeda. Kita buatlah semua digit berbeda. Nah, ini kita buat dengan mengetahui angka-angka yang ada ya pada soal. Nah, dikatakan dimulai angkanya 0 sampai 9. Nah, untuk ratusannya kan tidak mungkin 0. Berarti dimulai dari 1 sampai 9. Maka banyak angkanya ini sebanyak 9. Oke. Nah, kalau sudah dipakai 1 di kolom untuk ratusannya, maka puluhannya berkurang 1. Jika angkanya tadi sebanyak 10, maka di sini 9 dikurang 1 lagi, berarti ini tinggal 8. Maka ini tinggal kita kalikan aja. 9 kali 9 kali 8. Nah, ini sama dengan 81 dikali 8. Berarti ini adalah 648 ya. Oke, ini kasus yang pertama. Nah, di kasus yang kedua kita buat di sini. Oke. Kasus 2 dikatakan bahwa boleh digitnya sama asalkan letaknya berbeda. Oke, berarti pasti digit yang sama itu di kolom ratusan dan satuan ya. Nah, ini kita buat. Di sini kita tuliskan dulu ya. Oke. Digit yang sama. Di sini kita tulis digit yang sama, letaknya berbeda ya, atau letaknya tidak boleh berdekatan. Letak berbeda. Oke, maka ini kita buat di sini. Nah, kolomnya juga tetap ya 3 digit ya. Nah, untuk di kolom ratusannya pasti banyak angkanya yang memenuhi untuk mengisi ini adalah sebanyak 9 ya. Oke, 9. Nah, karena nggak mungkin 0. Nah, pasti di sini mengurangi 1 dari banyak angka yang ada, berarti 9. Oke. Nah, untuk kolom satuannya digit yang sama. Kalau di sini sudah misalnya di sini 1, berarti sini harus 1 juga ya. Berarti banyaknya ya 1 aja. Nah, kalau di sini 2, berarti sini 2, tetapi banyaknya 1 gitu ya. Nah, ini 1. Jadi banyaknya susunan untuk digit yang sama dengan letak berbeda ini sebanyak 9 kali 9 kali 1 sama dengan 81. Sehingga totalnya semua tinggal kita jumlahkan ya. Kita tuliskan di sini total. Nah, total susunan total susunan ini berarti
648 ditambah 81 sama dengan berapa ini? Oke, 729 ya. 729 susunanlah untuk pada soal ini. Oke. Nah, maka jawabannya di sini adalah C ya. Oke. Nah, inilah soal dan pembahasan untuk nomor satunya. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 dikatakan bahwa jika 4 pangkat X tambah 4 pangkat min X dikurang 2 pangkat 2 dikurang X ditambah 2 pangkat 2 tambah X dikurang 7 sama dengan 0. Dengan X lebih besar daripada 0, maka nilai dari 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X sama dengan berapa? Oke, mari kita jawab ya. Nah, ini bentuknya merupakan perpangkatan ya, maka kita harus tahu bentuk perpangkatan dan aljabarnya. Nah, di sini untuk memudahkan kita, di sini kan ada 2 pangkat X tambah 2 pangkat min X yang ditanya. Nah, kalau ini kita jabarkan nanti akan muncul ini. Nah, gitu dia ya. Maka langsung aja kita gunakan dengan pemisalan ya. Misalkan, nah ini misalkan ini pertanyaannya ini kita buat menjadi P ya. 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X ini sama dengan P. Oke. Nah, seandainya kalau ini kedua ruas kita kuadratkan, berarti dia menjadi 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X dikuadratkan, maka akan sama dengan P kuadrat. Oke ya. Nah, tinggal kita jabarkan. Berarti ini menjadi 2 pangkat X dikuadratkan ditambah 2 pangkat min X dikuadratkan ditambah 2 dikali 2 pangkat X dikali 2 pangkat min X sama dengan P kuadrat. Oke. Nah, ini tinggal kita tuliskan berubah menjadi 2 pangkat X dikuadratkan ditambah 2 pangkat min X dikuadratkan. Nah, ini kan 2 pangkat X dikali 2 pangkat min X berarti menjadi 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 itu 1 kali 2, 2. Berarti ini sama dengan P kuadrat. Sehingga kita pindahkan aja si 2-nya. Berarti ini menjadi 2 pangkat X kuadrat ditambah 2 pangkat min X kuadrat. Ini sama dengan P kuadrat dikurang 2. Nah, ini dia ya. Oke. Selanjutnya, ini kita misalkan yang pertama ya. Yang pertama. Oke. Bagian yang keduanya, sekarang ini kan tadi bentuk yang tambahnya. Kita misalkan yang kedua yaitu negatifnya. Nah, ini misalnya 2 pangkat X dikurang 2 pangkat min X. Nah, ini kita kuadratkan gitu. Nah, ini kita kuadratkan, maka ini sama dengan 2 pangkat X dikuadratkan. Oke. Ditambah 2 pangkat min X dikuadratkan, oke, dikurang 2 dikali 2 pangkat X dikali 2 pangkat min X. Nah, itu dia ya. Berarti ini sama dengan 2 pangkat X dikuadratkan ditambah 2 pangkat min X dikuadratkan. Ini kan 0 ya, berarti dikurang 2. Oke, nah ini tadi kan ini. Nah, berarti ini sama dengan P kuadrat dikurang 2 dikurang 2. Maka bentuk daripada 2 pangkat X dikurang 2 pangkat min X dikuadratkan ini berarti sama dengan P kuadrat dikurang 4. Nah, itu dia ya. Atau bisa ditulis 2 pangkat X dikurang 2 pangkat min X ini sama dengan sama-sama dikalikan pangkat setengah ya. Maka ini menjadi akar dari P kuadrat dikurang 4. Oke. Nah, inilah bentuk sederhananya. Oke, nah kembali kita ke dalam pernyataan soalnya. Dikatakan bahwa di sini kita buat 4 pangkat X
ditambah 4 pangkat min X dikurang 2 pangkat 2 dikurang X ditambah 2 pangkat 2 tambah X dikurang 7 sama dengan 0. Ini kita sederhanakan, berarti dia berubah menjadi 2 pangkat 2 pangkat X ya. Nah, kita sederhanakan saja, ditambah 2 pangkat 2 pangkat min X, oke, dikurang 2 pangkat 2 ya, dikali 2 pangkat min X, ditambah 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat X, dikurang 7 sama dengan 0. Oke, bisa sampai sini ya. Nah, selanjutnya ini kita sederhanakan. Ini berarti ini 2 pangkat X dikuadratkan ditambah 2 pangkat min X dikuadratkan. Nah, 2 pangkat 2 kan 4 ya. Ini pun 2 pangkat 2 4. Yang positif di depan, maka tambah 4 dikali 2 pangkat X. Oke. Nah, dikurang 2 pangkat min X. Nah, dikurang 7 sama dengan 0. Oke, bisa ya. Ini kan 2 pangkat 2 4. Negatif 2 pangkat 2 4. Nah, 4 positif di depan, sehingga ini kita sederhanakan atau kita satukan dia ini ya. Nah, ini tadi kan ada, oke, atau kita buat di sini 2 pangkat X dikuadratkan ditambah 2 pangkat min X dikuadratkan, hasilnya adalah P kuadrat dikurang 2 ya. Ini P kuadrat dikurang 2. Nah, itu dia ya. Oke, ditambah 4 dikali 2 pangkat X dikurang 2 pangkat min X adalah akar dari, ini dia akar dari P kuadrat dikurang 4. Nah, ini akar dari P kuadrat dikurang 4. Oke, dikurang 7 sama dengan 0. Oke, bisa ya. Nah, selanjutnya ini tinggal kita jumlahkan ya. Oke, ini berubah menjadi P kuadrat dikurang 9 ditambah 4 kali akar dari P kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Oke, kita rapiin. Berarti dia berubah menjadi ini 4 akar dari P kuadrat dikurang 4. Ini sama dengan negatif 9 kita pindahkan ke kanan menjadi positif 9 dikurang P kuadrat, iya kan? Nah, ini sama-sama kita kuadratkan gitu ya. Nah, biar hilang akarnya, sama-sama dikuadratkan, maka didapat menjadi 16 dikalikan terhadap P kuadrat dikurang 4 sama dengan 81 dikurang 18 P kuadrat ditambah P pangkat 4. Oke ya. Nah, ini kita kalikan 16 P kuadrat dikurang 64 sama dengan 81 dikurang 18 P kuadrat ditambah P pangkat 4. Nah, ini ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti 0 sama dengan, oke, 0 sama dengan P pangkat 4. Nah, ini kita pindahkan ya. Negatif 18 P kuadrat dikurang 16 P kuadrat menjadi negatif 34 P kuadrat. 81. Nah, ini pindah jadi positif. 81 tambah 64 ini sama dengan 200 ya. 64 125 ya. Nah, oke, 145, sorry. 514, oke, tambah 145. Oke, kita rapiin. P pangkat 4 dikurang 34 P kuadrat tambah 145 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita faktorkan saja. Hasil kali 145, hasil jumlah negatif 34. Berarti ini pemfaktorannya P kuadrat ini sama dengan 0. Berarti negatif dengan negatif ya. Oke, hasil kali 5. Berarti ini nggak jauh-jauh, 9 dikali 5, 7 dikali 5, 3 kali 5 ya. Nah, hasil jumlahnya negatif 34. Kemungkinan 19 dengan 15. Oke, tetapi kalau kita kalikan 19 dikali 10 aja sudah 190. Berarti nggak mungkin. Berarti ini 29 dengan 5. Oke, kita buat sini 29, ini 5. Maka didapatlah P kuadrat sama dengan 29 atau P kuadrat sama dengan
5. Nah, berarti ini P sama dengan akar 29 atau P sama dengan akar 5 ya. Oke. Nah, itu dia. Nah, tadi P itu apa? Nah, ini yaitu 2 pangkat X. Oke, sini kita buat 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X ini sama dengan P. Oke, maka didapatlah hasilnya 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X sama dengan akar 5. Satu lagi, atau kita tuliskan 2 pangkat X tambah 2 pangkat min X sama dengan akar 29. Oke, jadi dari kedua jawabannya ini yang memenuhi adalah, oke, kita lihat pilihan bergandanya. Nah, yang memenuhi adalah akar 5 ya, ini dia. Nah, jawabannya adalah B, bola. Oke, inilah soal dan pembahasan untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Lanjut ke soal nomor 3. Ya, di soal nomor 3 bisa dilihat dalam layar ya. Nah, yang ditanya adalah nilai dari X kuadrat tambah Y. Oke, mari kita jawab. Ini soalnya masih dalam bentuk persamaan ya. Persamaan linear. Oke. Nah, dikatakan persamaan pertamanya adalah 3 dikali X kuadrat dikurang 1 dikurang 2 dikali Y tambah 1 sama dengan min 1. Oke. Persamaan duanya adalah min 2 dikali X dikurang 1 ditambah 3 dikali Y tambah 1 sama dengan 13. Nah, untuk pengerjaannya ini bisa dikali satu-satu atau langsung ya. Karena di sini ada Y tambah 1, sini Y tambah 1 ya. Maka untuk penyamaannya, maka kita lihat ini min 2 tambah 3 supaya sama, maka ini kita kalikan. Oke, persamaan 1 kita kali 3, persamaan 2 kita kali 2. Oke, itu dia ya. Maka berubahlah persamaan ini menjadi 9 dikali X kuadrat dikurang 1 dikurang 6 Y tambah 1 sama dengan negatif 3. Persamaan duanya negatif 4 X dikurang 1 ditambah 6 Y tambah 1 sama dengan 26 ya. Oke, nah ini langsung aja kita supaya habis ini negatif positif berarti ini tambah ya, ini habis. Oke, ini sama dengan min 3 tambah 26 sama dengan 23 ya. Oke, 23. Oke. Nah, ini kita jumlahkan berarti 9 dikali X kuadrat dikurang 1 dikurang 4 dikali X dikurang 1. Nah, ini tinggal kita kalikan aja ya. Maka 9x kuadrat dikurang 9 dikurang 4x tambah 4 sama dengan 23. Oke, kita ubah menjadi persamaan kuadrat ya. Nah, persamaan kuadrat ini kayaknya. Maka ini berubah menjadi 9x kuadrat dikurang 4x. Oke, ini min 9 tambah 4 ini min 5 ya. Min 5 berarti negatif 28 ya. Karena pindah 23 negatif 28 sama dengan 0. Oke. Nah, ini tinggal kita faktorin aja. Hasil kali 28, hasil jumlah min 4 dibantu dengan 9 ya. Maka ini bisa diubah menjadi 9x dikali x ini sama dengan 0. Oke. 28 bisa 14 kali 2 ya, 14 dikali 2 atau 4 kali 7 ya. Oke, seandainya di sini kita buat positif negatif 2 ya, negatif 2 di sini seandainya harus positif ya, positif 14. Oke, min 18 tambah 14 kan negatif 4. Oke, maka didapatlah X sama dengan min 14 per 9 atau X sama dengan 2. Oke, nah kita ambil aja yang apa ya, ini X sama dengan 2 ya. Nah, untuk X sama dengan 2 kita akan mencari nilai Y. Nah, nilai Y nya dari sini pun boleh ya, langsung aja ya. Oke, negatif
2 dikali X dikurang 1 ditambah 3 dikali Y tambah 1 sama dengan 13. Oke, maka kita gantikan X sama dengan 2. Berarti min 2 dikali 2 dikurang 1 ditambah 3 dikali Y tambah 1 sama dengan 13. Maka ini negatif ya. Ini 2 dikurang 1, 1 dikali negatif 2, negatif 2 ya. Negatif 2 pindah ke sebelah kanan menjadi positif 2. Berarti ini 3Y tambah 3 sama dengan 15. Oke, 3Y sama dengan 12. Maka Y sama dengan 4. Oke, dapat Y sama dengan 4. Maka kita kembali ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah nilai dari X kuadrat tambah Y. Maka ini sama dengan 2 kuadrat tambah 4. Maka hasilnya adalah 4 tambah 4 sama dengan 8. Oke, maka opsinya adalah, kita lihat di pilihan bergandanya, jawabannya adalah oke, jawabannya C. Oke, cantik. Nah, inilah soal dan pembahasan untuk nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini merupakan soal mengenai limit trigonometri ya. Nah, di sini bentuknya adalah limit dari X mendekati 0 untuk akar dari 1 dikurang cos 4X kuadrat per 1 dikurang cos 2X. Nah, ingat untuk limit fungsi trigonometri, untuk identitas limitnya, untuk nilai cos tidak ada ya. Itu yang ada adalah sin dan tangen. Oke, dengan ingat sini sebelumnya kita jawab dulu ya. Oke, jawab. Nah, untuk ini bisa ingat. Nah, yang pertama itu adalah limit X mendekati 0 untuk sin AX per BX ini sama dengan A per B. Nah, itu dia ya. Nah, di sini karena ada 1 dikurang cos 4X kuadrat, maka yang kedua yang harus kita ingat adalah cos PA misalnya. Ini sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat P per 2 ya. P per 2A. Nah, itu dia. Nah, ini bisa diingat lah ya untuk pengerjaan ini. Oke, mari kita lanjutkan ya. Nah, di sini dikatakan bahwa yang pertama itu 1 dikurang cos 4X kuadrat. Berarti ini sama dengan, nah kita ikut aja ini, 1 dikurang 2 sin kuadrat P. Berarti 4 dibagi 2 ya. Berarti ini 2X kuadrat. Oke, ini dia ya. Nah, yang kedua 1 dikurang, oh ini 1 ya, sorry, ini 1 dikurang ya, 1 dikurang dalam kurung ini. Oke, 1 dikurang cos 2X ini berarti sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat. Nah, 2 bagi 2 1 ya, berarti tinggal X. Oke. Nah, jadi kita masukkan ke limitnya, ke soalnya ya. Oke, limit akar dari 1 dikurang cos 4X kuadrat per 1 dikurang cos 2X untuk X mendekati 0 ini sama dengan limit, oke, akar dari, nah ini kan ada ya, 1 dikurang 1 0 ya, berarti negatif dengan negatif positif, berarti ini tinggal 2 sin kuadrat 2X kuadrat, oke, per 1 dikurang 1 habis tinggal 2 sin kuadrat X untuk X mendekati 0 ya. Oke, atau kita tuliskan di sini sama dengan 2 sin kuadrat 2X kuadrat ini sama dengan 2 sin kuadrat X. Oke, ini dia ya. Nah, selanjutnya ini kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan dalam bentuk akar ya, akar kali. Maka ini sama dengan limit akar 2 dikali akar sin
kuadrat 2x kuadrat per 2 sin kuadrat x untuk x mendekati 0. Oke, nah ini dia. Selanjutnya kita masukkan atau kita permudah, kita pecah sin kuadrat ini menjadi sin kali sin ya. Nah ini. Oke, ini kita sederhanakan menjadi limit akar 2 per 2. Nah ini dikali. Nah ini hasilnya adalah akar dari sin kuadrat 2x kuadrat ini kan hasilnya adalah sin 2x kuadrat. Nah ini kita pecah per sin kuadrat x. Ini sama-sama kita kalikan dengan x kuadrat per x kuadrat ya. X kuadrat per x kuadrat. Nah ini dia. Ini untuk ininya terserah. Tapi untuk memudahkan kita karena sini kuadrat, ini harus kita bawa ke kuadrat. Ini untuk x mendekati 0. Oke ya. Maka ini lim akar 2 per 2 dikali. Oke. Ini kita sederhanakan menjadi sin 2x kuadrat per x kuadrat dikali x per sin x dikali x per sin x. Nah untuk x mendekati 0. Nah bisa ya. Nih ini kita pecah x dengan x, sin kuadrat x dipecah sin x kali sin x. Nah ini tetap. Nah ini kan variabelnya 2, ini 1 ya. Nah ini maka hasilnya akan didapatlah lim akar 2 per 2. Ini koefisiennya ya, tinggal 2 per 1 2 dikali ini 1 dikali 1 untuk x mendekati 0. Maka jawabannya adalah ini habis. Oke. Maka hasilnya adalah akar 2. Oke. Nah, itu dia. Atau kita buat di sini nilai limit akar dari 1 dikurang cos 4x kuadrat per 1 dikurang cos 2x untuk x mendekati 0, hasilnya adalah akar 2. Oke. Nah inilah jawabannya. Maka di pilihan bergandanya jawabannya adalah B, bola. Oke. Nah inilah bentuk soal limit fungsi trigonometri ya, nomor 4 dan pembahasannya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Ya, soal nomor 5 ini merupakan soal terakhir untuk video kali ini ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas dimulai dari soal nomor 6 ya. Oke, soal nomor 5 dikatakan dengan diketahui A 1 per A 1 per A kuadrat tambah 2A dengan A tidak sama dengan 0 berturut-turut merupakan suku ketiga, 4 dan kelima suatu barisan geometri dengan rasio R tidak sama dengan 1. Hasil kali 5 suku pertama barisan geometri tersebut adalah, oke, ini soalnya merupakan barisan dan deret geometri ya. Maka kita jawab. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui rumus suku ke N barisan geometri. Oke ya, kita ketahui sini suku ke N barisan geometri. Oke, rumusnya ini adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Karena di sini A kita gantikan aja A-nya ya. Maka di sini kita misalkan adalah K ya. K dikali R pangkat N dikurang 1. Oke. Ini rumusnya. Nah, diketahui bahwa untuk nilai rasio itu adalah suku sesudah banding suku sebelum, atau bisa ditulis U2 per U1 sama dengan U3 per U1 sama dengan U4 per U3 sama dengan U5 per U4 sampai seterusnya. Nah, jika barisan geometri ini kita misalkan barisan geonya
barisan geometrinya adalah U1, U2, U3, U4 sampai UN ya. Nah, di sini pada soal dikasih tahu atau diketahui bahwa U3, nah itu dia. U3 dikatakan di sini kita buat U3 sama dengan A. Nah, U4 sama dengan 1/A dan U5 sama dengan 1/A kuadrat tambah 2A. Oke, ini dia ya. Maka untuk menentukan rasionya berarti dia U4 per U3 ya. Nah, di sini kita buat U4 per U3 itu ya. U4 per U3 sama dengan U5 per U4. Nah, ini dia. Maka ini sama dengan U4 tadi apa? 1/A per U3A sama dengan 1/A kuadrat tambah 2A per U4 adalah 1/A. Oke, kita kali silang. Berarti ini sama dengan 1/A dikali 1/A. Oke, sama dengan kita kali silang ya. Ini kita keluarkan aja A-nya ya. A dikali A tambah 2 dikali A. Oke, ini habis A. Oke, tinggal 1/A kuadrat ya. Ini 1/A kuadrat sama dengan 1/A tambah 2. Oke, ini dia ya. Oke, bisa ya. Nah, 1/A kuadrat sama dengan 1/A tambah 2 kita ubah menjadi persamaan kuadrat. Oke. Nah, tadi dikatakan adalah 1/A kuadrat sama dengan 1/A tambah 2. Berarti ini A kuadrat sama dengan A tambah 2. Maka A kuadrat dikurang A dikurang 2 sama dengan 0 ya. Maka kita faktorkan berarti A dikurang 2 dikali A tambah 1 sama dengan 0. Maka didapatlah A sama dengan 2 atau A sama dengan -1. Oke, kita tes apakah nanti nilai R-nya sama dengan 1. Karena ketentuannya di sini adalah R tidak boleh sama dengan 1. Oke, kita ambil A sama dengan -1. Maka tentu U3-nya sama dengan -1. U4 sama dengan 1/-1. Berarti -1 ya. Sehingga di sini R sama dengan U4 per U3 ini -1/-1. Maka R-nya sama dengan 1 ya. Nah, maka di sini untuk A sama dengan -1 ini tidak memenuhi. Nah, itu dia ya. Tidak memenuhi karena R-nya sama dengan 1. Sementara pada soal R tidak boleh sama dengan 1. Maka yang kita pakai adalah sini kita pakai A sama dengan 2. Oke, A sama dengan 2 ya. Nah, A sama dengan 2, maka di sini U3 sama dengan 2 dan U4-nya sama dengan 1/2 ya. Nah, 1/2. Sehingga didapatlah R sama dengan U4 per U3 sama dengan 1/2 dibagi 2 sama dengan 1/4. Nah, itu dapat ya. Nah, jadi karena pertanyaannya adalah hasil kali 5 suku pertama. Oke, hasil kali 5 suku pertama. Oke, langsung aja ya. Kita tuliskan di sini hasil kali 5 suku pertama. Hasil kali 5 suku pertama. Nah, berarti ini kita kalikan U1 dikali U2 dikali U3 dikali U4 dikali U5 ya. Maka ini sama dengan U1 itu kan tadi AK ya, bukan AK. K dikali U2 itu KR. KR dikali U3 itu KR kuadrat dikali U4 KR pangkat 3 dikali U5 itu KR pangkat 4 ya.
KR pangkat 4, nampak ya? Oke, nah ini kita sederhanakan, berarti K dikali K sebanyak 5 kali, berarti K pangkat 5, R-nya sebanyak 10 ya, R pangkat 10. Maka ini kita sederhanakan menjadi K pangkat K R kuadrat, boleh ya. Ini kita sederhanakan, K R kuadrat dipangkatkan dengan 5, boleh ya. Oke, ini dia. Berarti ini merupakan nilai daripada U3 ya. U3. Nah, U3 itu apa? 2 nilainya tadi. Nah, U3 ini hasilnya adalah 2 ya. Maka hasil kali 5 suku pertama adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat 5, maka jawabannya adalah 32. Oke. Nah, inilah dia. Kita lihat dalam pilihan bergandanya, optionnya di sini. Oke, maka jawaban daripada soal ini adalah C, cantik. Oke ya. Nah, itu dia soal dan pembahasan untuk soal UGM tahun 2019 Matematika IPA dengan kode 624. Nah, di video ini pembahasannya dan soalnya yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 5. Oke, inilah pembahasannya. Semoga berguna bagi kita, khususnya untuk adik-adik yang ingin mencoba atau pengen masuk Universitas Gadjah Mada. Oke, terima kasih atas kunjungannya ke channel Raimet 13. Semoga kita masih dalam keadaan sehat saja. Salam Raimet 13.